Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy, teman-teman ya. Hari ini di tangan gua ada satu buah graphic card ya. Ini adalah AMD Radeon RX 7900 XTX ya. Oke, ini harusnya dipasangnya kemarin tuh bareng yang Ryzen 9 7000 sama X670E tuh, itu baru combo pas nih. Jadi hari ini gue dipinjemin VGA-nya doang nih sama AMD. Ini edisi reference ya atau founder ya. Nanti kita akan coba di PC yang biasa kita pakai ya teman-teman ya, si i5-13400F dan kawan-kawannya ya. Oke, dan gak usah lama-lama teman-teman ya, kita pasang dulu si VGA ini ke PC-nya ya. Oke, ini dia graphic card-nya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen lihat unboxingnya ada di video sebelumnya ya. Dan ini feel unboxingnya keren sih menurut gue aja. Pada saat ngebuka si VGA-nya tuh kayak ngangkat ke atas tuh. Wah, ini keren lah. Oke, sekarang kita angkat, kita pasang ke PC ya teman-teman ya. Oke. Dan ini gue bisa bilang cukup berat teman-teman ya. Oke. Biar kelihatan. Cukup berat graphic card-nya teman-teman tuh. Terus lah, harga graphic card ini kisaran 19 sampai 20 jutaan teman-teman ya. Oke, nanti di deskripsi gue taruh link yang ada brandnya ya. Soalnya ini tuh yang reference alias founder edition teman-teman ya. Oke, jadi yang ini setahu gue tidak dijual di pasaran. Tapi kalau misalkan kita nyari di pasaran kayaknya ada deh. Kalau ada yang jual ya. Tapi harusnya nggak dijual gak sih? Gue nggak paham juga deh, apakah founder edition atau reference edition itu dijual atau cuman buat sampel doang. Aku tidak tahu teman-teman. Oke, masangnya juga masih sama sih. Dan di sini gue pribadi hanya ngetes sebatas yang kayak gue tes aja ya teman-teman ya. Jadi kalau gue ngetesnya nggak jauh dari benchmark Tetris sama main game ya teman-teman ya. Dan intinya kalau buat gua adalah si VGA ini harus enak ketika gua pakai ya. Kalau misalkan VGA ini nggak enak ya nggak normal gitu, harga 20 juta masa kagak enak ya, harusnya sih enak. Nah kalau misalkan pada saat main game lancar, nggak nge-lag atau apapun, suhu aman, ya wes berarti buat gua itu sudah cukup teman-teman ya. Oke, sekarang kita berdiriin, kita colok-colokin ya. Wah, langsung aja lah gue liatin ke kalian ya. Oke. Nah, ya kalian langsung ngeliat sampai nyalanya teman-teman ya. Ini enaknya pakai stand teman-teman. Kalau misalkan kalian pakai VGA berat kayak gini, biar nggak doyong dia. Bahasa apa lagi tuh doyong? Paham kan? Tapi maksudnya biar nggak oleng, biar nggak miring sebelah. Tuh. Oke. Dia pakai colokan 2x8 pin ya teman-teman ya. Oke, ada display port, ini wifi buat colokin dulu. Terus kita hop, satu lagi hop. Kebalik ya tuh, kebalik. Ini yang PC-nya, gue pengen lihat berapa wattnya. Kalau ini monitor. Nah, oke ya. Sekarang mari kita nyalain bismillah. Oke, ya nyala ya PC-nya ya. Kita tinggal tunggu dia masuk aja ke layar teman-teman ya. Oke, kita tunggu masuk ke layar. Udah masuk. Jadi temanya merah-merah sekarang, AMD. Oke, kita biar nggak lama langsung aja masuk ke testingnya ya. Sebelum kita tes, kita harus download driver terbarunya dulu ya. Oke, tinggal buka website AMD, cari RX 7900 yang XTX ya. Terus di submit Windows 11, terus langsung download ya. Ini gua install dulu driver terbaru ya. Nah, kalau dibikin merah semua ini cakep tuh. Oke, driver udah diupdate ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen lihat dulu berapa daya watt yang dipakainya. Kalau lagi kagak ngapa-ngapain ya, lagi idle kayak gini,
ada di antara 70 sampai 100 tadi gue lihat ya teman-teman ya. Terus si RX 7900 XTS ini dia udah ada fitur zero RPM ya teman-teman ya. Jadi kipasnya tidak selamanya muter. Kalau lagi ada kegiatan santai kayak gini atau pada saat VGA-nya nggak terlalu panas, si kipasnya ya wes dia diem gitu, kagak muter. Nanti dia baru bakal muter kalau misalkan ada kegiatan kayak main game atau rendering yang intinya yang bikin VGA-nya rada hangat, baru dah nanti kipasnya muter. Jadi beda tuh ya, kayak kipas casing kayak gini. Kalau graphic card itu ada yang muter terus, ada yang kadang berhenti, ada yang kadang muter ya, tergantung dari graphic cardnya. Untuk si RX 7900 XTX ini dia ada fitur zero RPM-nya, jadi kalau lagi santai dia diem ya. Di sini udah kebaca ya spesifikasinya di CPU-Z sama GPU-Z si 7900 XTX-nya. Gue cukup kaget karena memori size-nya di 24 GB teman-teman ya, pantas saja harganya sampai 20 jutaan ya. Oke, ini suhu pada saat lagi santainya ada di 40-an ya, ini masih termasuk dingin sih menurut gue ya. Oke, sekarang kita coba stress test GPU-nya di AIDA ya. Seperti biasa kita coba jalanin stress GPU aja sebarang 1 menit ya teman-teman ya. Gue pengen tahu suhunya naik berapa. Di sini udah ada di 80-an ya untuk hotspotnya, dan globalnya di 54 derajat ya. Oke, ini sudah jalan ya. Suhunya masih aman sih kalau menurut gue teman-teman ya. Oke. Pada saat kayak gini harusnya si kipasnya muter tuh ya. Jadi fitur zero RPM itu bikin kipasnya muter sama enggak tergantung situasinya. Kalau lagi santai ya dia muter, kalau lagi ada kegiatan ya dia muter ya. Oke. Hotspotnya sampai 90-an, globalnya ada di 40-an ya, di 60-an sorry, ada di 60-an. Ini masih aman-aman aja. Oke, kita stop sekarang ya. Setelah di stop, suhunya harusnya bakalan turun lagi teman-teman ya. Dan di sini anginnya kerasa lebih kencang teman-teman pada saat di tes stress test GPU ya, dan ada keluar anget nih dari heatsink ininya. Oke ya. Nah, dia udah turun lagi tuh ya ke 40-50-an ya. Sekarang kita coba Cinebench R15 ya. Kita coba running aja, jebret, sambil kita lihat suhunya nih. Oke, ini udah masuk di OpenGL teman-teman ya. Oke, suhunya sih dari tadi ada di 40-50-an ya yang value-nya ya. Oke, dapat hasil OpenGL di 260-an fps. Menurut gua sih ini masih jos ya. Ya jos lah, pokoknya udah bagus banget ini mah. Tuh, cepat ini juga. Oke, kurang lebih begitu ya hasil testing di Cinebench R15 ya. Suhunya sih masih normal-normal aja teman-teman ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke testing gaming ya. Sebelum testing game teman-teman ya, kita coba 3D Mark dulu ya yang Time Spy, oke? Nah, teman-teman, kurang lebih begitu ya hasil skornya dari si RX 7900 XTX ya di 3D Mark yang Time Spy teman-teman ya. Ini udah jos banget. Tadi gue lihat suhunya sih masih aman aja di 60-an derajat ya. Sama daya itu tadi paling mentok gue lihat di 480 watt ya. Tapi setelah ini selesai dia turun lagi ke 76 watt ya. Oke, sekarang mari kita testing game ya.
Oke, game pertama yang gua jajal adalah Hogwarts Legacy, teman-teman ya. Ini settingannya 1080p ya. Oke, gua mau setting FSR 2 quality ya. Frame rate-nya di uncap, phasing-nya di off ya. Terus untuk presetnya gue bikin semua ultra sementok-mentok kanan ya teman-teman ya. Ini kalau dicek di rekomendasinya itu dia cuman bisa sampai medium, tapi bodo amat, gue pengen bikin ultra karena gue yakin dia di ultra pun masih bisa teman-teman ya. Terus ray tracingnya di sini kita bisa nyalain teman-teman ya. Oke. Nah, pada saat di set ultra kayak gini, kalau kita main itu bisa dapat 90 sampai 170-an tadi, apa 180 gue lihat ya. Tuh, naik turun 70-an lah, dari 70-an ya. Oke. Nah, intinya aman banget lah. Oke, lagi loading. Oh ya, untuk dayanya ini tadi bisa sampai ke 400 watt lebih teman-teman ya, sampai 430-an watt lah ya. Oke. Kita skip aja. Bagian cutscene-nya bisa sampai 100-an fps juga ya. Ini soalnya gue yakin bisa dibikin set ultra teman-teman. Jadi jos lah. Tadi di dalam sekolah bisa sampai 120 fps teman-teman ya. Kalau di luar ini antara 90 sampai 100-an fps. Kita lagi mau jalan ke Hogsmeade. Daya di sini 370 watt ya. Suhu aman di 60-an ya. Tenang lah pokoknya. Tadi yang sampai 90 itu hotspot. Kalau hotspot biasanya emang ada panas teman-teman ya. Tapi untuk suhu VGA-nya di 60-an itu masih wajar ya. Kalau misalkan gue main ini terus nge-lag, nah gue baru tuh ngerasa aneh. Masa sih VGA 20 juta main game kayak begini nge-lag? Nah ini kan lancar, di set ultra aja bisa dapat di atas 100 fps ya, enak guys ya. Memang dayanya bisa sampai 450 tuh teman-teman lihat ya. Tuh, bisa sampai 400-an. Nggak apa-apa lah. Namanya juga VGA mahal, dayanya lebih mahal dikit. Dayanya lebih tinggi dikit, tidak apa-apa. Karena pasti orang-orang yang beli VGA ini ya memang orang yang mampu membayar tagihan listrik tinggi teman-teman. Ini apa sih? Kan udah diambil, Bas. Ayo. Kocak nih si Sebas. Main game ini dapat di atas 60 fps udah enak teman-teman ya. Sampai 100 fps di set ultra. Wah, tinggal cari monitor yang memang jos aja teman-teman. Pokoknya di Hogwarts Legacy udah aman parah ya. Oke, game selanjutnya adalah Forza Horizon 5 ya teman-teman ya. Di sini di bagian setting, tab video 1080p, FPS di unlock, phasing gua off ya. Settingan grafiknya gue bikin custom semua set ultra rata kanan ya. Kalau dibikin di sininya presetnya ultra ada beberapa yang high gitu teman-teman ya. Jadi gue bikin custom semuanya mentok kanan sementok-mentok kanannya ya. Oke. Nah, di sini sih udah dapat sampai 190 fps teman-teman ya. Udah enak banget lah. Suhu VGA-nya aman di 60-an ya. Sudah tidak akan merasa rugi lah pokoknya. Main game ini pakai 7900 XTX sudah enak banget teman-teman. Main Forza di 60 fps juga udah enak teman-teman. Ini banjir sampai 160 fps-an di set ultra, gambarnya enak banget. Bagus. Serasa melihat mobil beneran. Intinya saya masih tidak ada keluhan di game ini teman-teman ya. Kalau ada keluhan itu yang gua akan aneh. Kalau misalkan nyoba gamenya nggak ada keluhan ya yowes, memang VGA-nya harganya udah mahal, kualitasnya bagus ya. Udah jos lah pokoknya. Tapi di sini dayanya dia turun ya jadi 370-an ya. Tadi di setting sampai 470 teman-teman ya. Oke. Pokoknya di Forza mah udah aman banget teman-teman. Udah di atas 100 fps.
Tadi ada 110 sampai 180-an lah. Tuh, udah jos banget. Cukup kali ya di Forza ya. Mantap. Selanjutnya adalah High on Life teman-teman ya. Ini gue set 1080p very high ya. Oh, dengan upscalingnya FSR 2.0 yang quality teman-teman ya. Oke, dibikin mentok kanan udah dapat 200 fps ya. Udah sama sekali nggak ada keluhan lah ini mah. Oke. Oh. Lah kok mati. Intinya di game ini sudah aman banget teman-teman ya. Dayanya dia ada di 460-an watt ya. Oke. Tidak ada keluhan di game High on Life untuk game FPS seperti ini ya. Sudah aman banget pokoknya ya. Suhu VGA di 70-an. Udah cukup lah ya di High on Life, nggak ada keluhan lah ini mah. Udah enak banget pokoknya ya di game FPS ringan kayak begini mah. Oke, game selanjutnya adalah Death Stranding. Gua set 1080p very high ya, fishing di off, maksimum frame rate-nya 240 ya. Oke, ya ini kepakai cuma 4 GB dari 24 GB ya. Oke, udah jos banget lah ini mah pokoknya ya. Dimainin buat game abang-abang kurir ini, dia udah sampai di 100 fps-an lebih. Jadi udah aman, tidak ada keluhan. Bisa pakai motor emang ya? Gue baru tahu deh. Kita coba deh. Ini naiknya gimana nih? Oh, nggak bisa. Harus diturunin dulu. Oke, suhu aman di 60-an. Dayanya masih ada di kisaran 330-an watt ya. Oke. Sudah aman lah pokoknya. Kita main game abang-abang kurir ini mah dapat di atas 60 fps sudah tenang teman-teman. Wah, kenapa nih? Oh. Wah, dia kecebur. Wah, ini udah hujan gini udah nggak enak nih game ini. Suka ada monster. Tapi tadi gue sempat mainin di awal, pas lagi cutscene itu ada di 60 fps teman-teman. Kalau lagi di gameplay baru tuh dia di atas 100-an fps ya. Tapi kalau di cutscene ada di 60 fps pun kagak masalah sih. Oke, monster-monster ini nih. Oke, udah aman ya pokoknya ya si Death Stranding ini. Udah di atas 100 fps mah udah tenang banget lah dimainin di resolusi very high juga udah tenang banget lah pokoknya ya. Oke teman-teman, kurang lebih begitu ya hasil testing dari gua soal si graphic card AMD Radeon RX 7900 XTX ini ya. Menurut gue sih ya sangat worth it lah, tidak ada keluhan sama sekali. Mau main game di rata kanan, testing juga udah aman banget ya. Jadi gue sama sekali nggak ada keluhan ya. Gue bakal ngeluh kalau misalkan ada yang aneh-aneh nih dari graphic card ini, misalkan kayak di setting ultra dia kagak bisa jalan atau apa, baru tuh gue ngeluh. Tapi dari tadi gue coba main game semuanya udah enak banget lah, kagak ada rugi ya. Ini mah kalau gue lihat ya pasarannya bukan buat orang-orang kayak gue yang kerjanya cuma kayak model main game ringan atau live streaming ngobrol doang ya. Ini terlalu mubazir kalau buat gue ya. Tapi kalau buat kalian yang setidaknya butuh graphic card yang memang sebagus itu si 7900 XTX ini ya emang layak teman-teman ya. Oke.
Paling segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Makasih buat AMD Indonesia udah mau minjemin apa sih namanya, Radeon 7900 XTX yang reference ini ya, yang Founder Edition ini. Gue baru pertama kali nih nyobain VGA yang bawaan dari sananya teman-teman ya. Oke, itu cakep lah pokoknya ya, mantap pokoknya. Ini kalian kalau mau minat gas aja tuh di kisaran 19 sampai 20 juta. Oke, mantap.